kreatif semua, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic, channelnya Pipiholic Art Workshop. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai eye pin. Nah, eye pin itu nanti akan saya jelaskan apa dan bagaimananya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk like apabila kalian suka dengan channel kami, dan komen jika kalian merasa ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, atau silahkan subscribe plus bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang kami buat dan tutorial-tutorial yang kami bagikan. Oke, kita langsung saja di materi hari ini ya. Cus. Pipiholic Art kali ini akan membahas mengenai eye pin ya. Eye pin itu seperti ini. Mungkin ada yang menyebutnya dengan istilah paku 9. Nah, jadi untuk membuat paku 9 ini susah-susah gampang, dan ada yang banyak melakukan kesalahan dengan membuat paku yang bentuknya tidak rapi. Saya tidak menyatakan salah, tapi tidak rapi ini bisa nanti mempengaruhi hasil roncean. Jadi contohnya seperti yang di sebelah kiri 2 ini adalah contoh yang benar. Jadi ketika kita pasangkan di sebuah beads atau mutiara sintetis, jadinya bisa rapat seperti ini. Namun ada juga yang membuatnya seperti ini. Contoh di 2 sebelah kanan, 3 sebelah kanan ini adalah contoh yang tidak rapi. Kenapa? Karena jika sudah diaplikasikan kepada sebuah beads, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia akan panjang namun tidak rapi. Biasanya yang membuat ini adalah menggunakan tang penjepit. Jadi harusnya sih membuat eye pin atau paku 9 ini adalah dengan tang pembulat, bukan dengan tang penjepit. Nah, ini juga dengan tang penjepit biasanya, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, kenapa disebut tidak rapi gitu kan? Karena ketika sudah kita masukkan, kita gandeng-gandengkan sebagai sebuah roncian, maka roncian tersebut tidak akan bisa mulus. Mulus dalam artian sedikit nyangkut gitu ketika bentuknya tidak rata seperti ini. Apalagi seperti ini, bisa membayangkan bagaimana jika ada roncian tapi beadsnya menggantung di tengah seperti ini, tidak bisa pas. Oke, sekarang saya contohkan ya, mungkin masih ada yang belum paham. Jadi saya contohkan di sini untuk membuat yang benar itu yang bagaimana. Jadi saya biasanya akan membuat satu lingkaran seperti ini. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi sampai benar-benar menempel. Jadi bagian permukaan perpotongan menempel di sisi. Kemudian tinggal menegakkannya saja. Seperti ini. Jadi tinggal dirapikan. Jadi seperti ini. Nah, ini yang bagus. Sedangkan jika yang banyak melakukan kesalahan biasanya melakukan dengan tang jepit datar. Ada yang melakukan dengan tang jepit datar, contohnya seperti ini. Biasanya tinggal ditekuk aja seperti ini. Yang penting kan bisa gitu kan. Tapi hasilnya tentu akan sangat berbeda sekali. Bentar ya, saya coba akan beri contoh. Untuk yang panjang ini harusnya sih bisa rapi ya, asalkan dia benar-benar bisa mepet rapat ke beadsnya, dan bentuknya pun harusnya tidak seperti ini. Jadi kalau ingin membuat sebuah ini yang panjang, jadi kita tinggal membuat tekukan ya, kalau memang ingin sebuah ini yang panjang ya, eye pin yang panjang. Nah, bisa seperti ini. Jadi agak ditegakkan sedikit. Dan beadsnya harus benar-benar ngepres di sini. Nah, jadi bentuknya bagus, dan slidingnya gimana ya? Maksudnya menjelaskan ini saling mengayunnya
Oke, saya contohkan ini ya. Nah, jadi kalau ini bentuknya lingkaran seperti ini, jadi ketika dia bergoyang-goyang gini, dia nggak nyangkut. Gitu kan. Nah, jadi ketika kita memegangnya, kita untel-untel seperti ini, ketika kita meluruskan lagi, dia nggak akan nyangkut, nggak akan bundet. Sebagai contoh yang lain bisa seperti ini juga. Apabila kita bikin juntayan kecil-kecil ini bentuknya bulat, maka slidingnya dia bergeser-gesernya bagus, dia nggak akan nyangkut. Tapi apabila kita membuat eye pinnya seperti ini atau seperti ini, biasanya yang terjadi adalah nyangkut. Nah, jadi ketika saya membuat sebuah loop, saya usahakan bunderannya benar-benar bulat. Jadi ya, agar membuat hasil karya yang kita buat tidak mudah untuk nyangkut-nyangkut atau bundet. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya aturan untuk bagus tidak itu tidak ada aturan. Namun apabila kita melakukannya dengan lebih rapi, insya Allah ketika pemakaian, penggunaan, dan sampai di tangan customer, maka dia akan jauh lebih nyaman. Seperti itu. Sebentar, ini saya sudah selesai membuat contohnya untuk yang, nah seperti ini. Ini saya contohkan ya. Saya buat sebuah eye pin yang tidak teratur. Jadi ketika kita, nah dia nggak bisa, dia nyangkut. Ketika kita, nah dia juga nyangkut. Tidak terjadi ketika kita menggunakan seperti ini. Dia nggak bisa nyangkut. Slidingnya bagus karena dia bentuknya bulat satu sama lain. Sedangkan ini tidak. Nah, apakah kalian tetap ingin membuat sebuah aksesoris dengan cara membuat eye pin yang seperti ini sehingga hasilnya tidak mulus pergerakannya, atau sudah mau belajar untuk membuat eye pin yang lebih rapi seperti ini? Oke, semoga cukup dipahami ya. Nanti silahkan dicoba sendiri, dibuktikan sendiri bagaimana apabila membuat rangkaian dengan bentuk eye pin seperti ini, atau seperti ini. Nah, jika menurut saya yang bentuknya bulat bagus seperti ini memang lebih indah dilihat, lebih nyaman digunakan, dan hasilnya pun jauh lebih rapi daripada dengan membuat yang seperti ini. Oke, demikian tadi pembahasan mengenai eye pin ya. Jangan lupa untuk like apabila kalian suka dengan channel kami, kemudian komen di bawah, serta subscribe, dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial kami selanjutnya.